أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita senantiasa berada di jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, penonton, pemirsa, pendengar di mana saja berada. Tema kita pada hari ini, pada hari kedua dari bulan Syawal, adalah dahsyatnya pahala amal sunnah. Seringkali ada di antara kita memandang enteng amalan sunnah. Seringkali, dan itu saya menyaksikannya dan saya mendengarkannya. Dalam berbagai kesempatan, seringkali ada yang mengatakan, itu nggak usah azan lagi, sudah cukup azan di televisi, katanya gitu. Atau juga azan itu sunat, langsung salat maghrib. Kalau saya langsung tegur dengan menjelaskan apa manfaat dari azan itu dan apa manfaat dari qamat itu. Kesalahpahaman ini boleh jadi karena dia belum tahu bagaimana dahsyatnya pahala amalan sunat. Yang kedua, mungkin ada kesalahpahaman terhadap pengertian sunat yang selama ini diajarkan atau yang selama ini dia tahu. Selama ini kita seringkali mendengar bahwa pengertian amalan sunnah itu diartikan begini. Amalan sunnat adalah amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang mendapat pahala. Apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena tidak apa-apanya itu. Nah, ini membawa dampak pada pemahaman kita bahwa kalau tidak melaksanakan sunnah tidak apa-apa. Padahal amalan sunat itu pahalanya sangat dahsyat di sisi Allah. Nah, karena itu maka kita ubah pengertian sunat itu. Pengertian sunat adalah amal yang sangat dianjurkan di dalam agama untuk dilakukan. Siapa yang melakukannya, dia mendapat pahala. Siapa yang tidak melakukannya, tidak mendapat pahala. Ini yang perlu kita luruskan, dua pengertian ini. Pengertian yang pertama, tidak apa-apa. Pengertian yang kedua itu, dia tidak mendapat pahala. Saya ulangi, sunat adalah amal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, karena siapa yang melakukan amal sunat itu, dia mendapat pahala. Kalau dia tidak melakukannya, dia tidak mendapat pahala. Oke. Kita mau tunjukkan bagaimana amalan sunat itu dahsyat pahalanya. Kita lihat yang pertama. Yang lalu kita melaksanakan ibadah puasa wajib pada bulan Ramadan. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa 6 hari pada bulan Syawal.
Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, summa atba'ahu sittan min syawalin, faka'annama shamad dahri." Apa artinya? Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa wajib pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh ikhlas, lalu pada bulan Syawal dia melaksanakan puasa sunat selama 6 hari, maka puasanya 2 itu sama dengan puasanya selama setahun. Nah, itu coba kita lihat ya, hebat ini pahala amal sunat. Kalau kita jelaskan 2 puasa ini, puasa Ramadan sebulan, puasa wajib, kemudian puasa 6 hari itu nilainya sama dengan kita berpuasa selama 11 bulan. Karena kata Nabi, yang berpuasa pada bulan Ramadan yang lalu, kemudian dia ikuti dengan puasa sunat 6 hari, nilainya sama dengan puasa 12 bulan. Nilai dari puasa 6 hari yang sunat itu sama dengan kita berpuasa selama 11 bulan. Itu dahsyat, itulah dahsyat. Mana ada orang bisa berpuasa itu selama setahun? Tidak ada. Paling kita puasanya Senin Kamis, minggu depan lagi Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud. Dan bahkan Nabi melarang kalau puasa terus menerus. Tidak boleh. Begitu dahsyatnya nilai pahala puasa yang kita lakukan. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal nilainya sama dengan puasa 11 bulan. Kita lihat lagi contoh amalan sunat yang lain. Pahala-pahala sholat sunat rawatib. Pahala-pahala sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib yang kita lakukan itu akan berfungsi sebagai penambal, sebagai penutup kekurangan ibadah wajib yang kita lakukan. Saya beri contoh. Kita tahu bahwa sholat zuhur punya sholat sunat qabliyah 2 rakaat. Sholat zuhur punya sholat sunat rawatib ba'diyah 2 rakaat. Kita sudah hafal itu. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah menutupi kekurangan dari sholat wajib yang kita lakukan. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyatakan bahwa di akhirat nanti ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah ibadah sholat. Ketika dihisab nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, coba lihat bagaimana amal sholatnya. Apakah dia punya amal sholat? Punya ya Allah. Sempurnakah amal sholatnya? Sempurna. Kamu catat bahwa amal sholatnya sempurna. Itu yang pertama. Amal yang lain di belakang. Nah, kemudian ada seseorang lagi yang ditanya oleh Allah tentang amal sholatnya. Wahai malaikat, periksa amal sholatnya yang ini. Bagaimana? Ternyata amal sholatnya yang ini ya Allah bolong. Ada kekurangannya. Allah bertanya, adakah sholat sunat rawatib yang dia lakukan? Ada ya Allah. Kalau begitu, ambillah pahala sholat sunat rawatibnya itu untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Sama juga halnya nanti ketika ibadah puasa wajib, ketika ada bolong-bolong yang ditanya oleh Allah, apakah ada puasa sunatnya? Ada. Itu tujuannya untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam ibadah wajib. Kita ini bagaimana ya? Memandang enteng amalan sunat. Nah, itulah kita pahami kalau dia tidak tahu bahwa amalan sunat itu punya pahala yang dahsyat. Amalan sunat itu luar biasa. Nah, oke.
Kita lihat lagi. Ada di antara sholat sunat rawatib itu yang paling hebat nilainya, yang paling tinggi nilainya, yaitu sholat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, atau yang biasa disebut sholat sunat 2 rakaat qabliyah subuh. Apa kehebatannya? Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat subuh qabliyah 2 rakaat, maka pahala dari 2 rakaat sholat sunat qabliyah subuh itu lebih hebat daripada dunia dan isinya. Luar biasa, luar biasa. Mana ada yang kayak begitu? Coba. Tapi kita selalu memandang enteng. Dan bahkan banyak di antara kita yang ketinggalan sholat sunat fajar subuh karena kita terlambat bangun, kemudian sholat subuhnya pun terburu-buru karena sudah mau terbit matahari, jadi mana sempat. Tapi ada ulama yang saya pernah baca, kata beliau Imam Hanafi, apabila kalian tertinggal sholat sunat qabliyah subuhnya pada waktu subuh, nanti diqada sholat sunat qabliyah subuh itu setelah terbit matahari, di waktu-waktu duha itu boleh kita mendapatkan yang seperti itu. Yang hebatnya lagi, amalan sunat itu apa? Kehebatan amalan sunat adalah, dalam hadis Nabi dikatakan begini, apabila hambaku melaksanakan ibadah-ibadah wajib, maka dia sudah menyatakan cintanya kepadaku. Bertambah taat kita melaksanakan amal-amal yang wajib, maka sebenarnya cinta kita kepada Allah menjadi sangat besar, menjadi tambah luar biasa. Tapi kalau hanya yang wajib doang yang dilakukannya, maka Allah tidak pernah membalas cintanya. Bagaimana caranya Allah membalas cinta kita? Kata Allah dalam hadis qudsi itu, apabila hambaku sudah taat dan tekun melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat, maka aku akan menjawab cintanya. Coba lihat tuh, Masya Allah. Ibadah yang wajib saja pernyataan cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melaksanakan yang sunat, maka Allah tidak akan membalas cinta kita. Mau Allah menjawab cinta kita kepada Allah, laksanakanlah amalan-amalan yang sunat. Jangan tinggalkan amalan-amalan yang sunat. Laksanakanlah amalan sunat itu karena pahalanya begitu besar. Nah, kalau apa? Kalau cinta Allah dengan cinta hamba sudah bersatu, lalu Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, datang ke sini. Silakan datang ke sini. Siap ya Allah. Allah mengatakan, aku sudah menyatakan cintaku kepada si fulan, maka saya perintahkan kamu untuk mencintai si fulan yang aku sudah cintai. Ya Allah, siap. Setelah itu, Jibril balik, kemudian menyampaikan kepada para prajuritnya, malaikat-malaikat yang lain, wahai para prajuritku, aku baru saja menerima perintah dari Allah untuk mencintai seseorang yang telah dicintainya. Siapa dia? Si fulan. Karena itu kata Jibril kepada para prajuritnya, malaikat yang lain, aku perintahkan kalian untuk mencintai juga dia. Lalu segera turun ke bumi, menyampaikan kepada seluruh makhluk Allah bahwa Allah telah mencintai hambanya yang bernama Fulan bin Fulan itu. Kalau begitu, kalau sudah bersatu cinta Allah dan cinta hamba, maka apa yang terjadi? Semua makhluk Allah ini ikut mencintai Fulan si Fulan itu karena Allah sudah menyatakan cinta kepadanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah dahsyatnya pahala amalan yang sunat. Jangan pandang enteng amalan sunat, ternyata pahalanya sangat luar biasa. Sekian yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحق الذي فيه